Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aifidia Syabi dari absen 31, Saya Ramadanin dari absen 4. serta teman kami Chandra Disasmita dari absen 39. Kami akan mempresentasikan bab 1 sejarah. Bab yang akan dibahas: 1. Asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. 2. Corak hidup masyarakat praaksara. 3. Perkembangan teknologi. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bahasa Indonesia. Di antaranya ada Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanosoid, Negrito, dan Wedit. Proto-Melayu datang dari Cina Selatan, termasuk orang Melayu Polinesia. Ciri-cirinya rambut lurus, kulit berwarna kuning kecoklat-coklatan, matanya sipit. 2. Deutero Melayu. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina atau Indonesia Cina bagian utara. Ciri-ciri Deutero Melayu: orang-orang Deutero Melayu berasal dari Dongson. Peradaban Deutero Melayu lebih tinggi daripada peradaban Proto Melayu. Deutero Melayu memiliki keahlian mengerjakan logam. Melanosoid. Melanosoid termasuk manusia wajak, termasuk percampuran bangsa Melayu dengan Melanosoid. 70% menetap di Papua, sedangkan 30% di kepulauan sekitar Papua dan Papua Nugini. Kedatangannya pada saat zaman es terakhir, yaitu pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Negrito dan Wedit. Negrito sebutannya diberikan oleh Spanyol, berkulit hitam mirip jenis-jenis negro. Wedit, kepala mesocepal, kulit coklat tua, letak mata yang dalam, tinggi rata-rata 155 cm. Nah, corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Pola hunian. Manusia purba mempunyai dua karakter khas hunian purba, yaitu: 1. Kedekatan dengan sumber air. 2. Kehidupan di alam terbuka, berburu, meramu, dan bercocok tanam. Masa manusia purba berburu dan meramu itu sering disebut dengan masa food gathering. Peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing. Kegiatan bercocok tanam dilakukan ketika mereka sudah mulai bertempat tinggal dan peralatan pokoknya adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Sistem kepercayaan. Nenek moyang kita mengenal kepercayaan kehidupan setelah mati. Mereka percaya pada kekuatan lain yang maha kuat di luar dirinya. Pada zaman purba, manusia mengenal penguburan mayat, yang saat ini dikenal sistem kepercayaan. C. Perkembangan teknologi. Antara lain antara batu dan tulang, antara pantai dan gua, mengenal api, sebuah revolusi, dan konsep ruang pada hunian atau arsitektur. 1. Antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleotikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua ini bertepatan dengan zaman Neozoikum yang berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kebudayaan zaman Paleotikum itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Seorang ahli, Koeningwald, dalam penelitiannya pada tahun 1935 telah menemukan beberapa hasil teknologi bebatuan atau alat-alat dari batu di sungai Baksoka dekat Punung. Alat batu ini sering disebut dengan kapak genggam atau kapak peribas. Di samping kapak perimbas, di Pacitan juga ditemukan alat batu yang disebut dengan chopper sebagai alat penetak. Kapak perimbas itu tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Flores, dan Timor. Kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidoarjo, dekat Ngawi. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Alat-alat dari tulang ini berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati.
Di Sangiran sendiri juga ditemukan alat-alat dari batu, bentuknya indah seperti kalsedon atau disebut juga dengan flek. Dua, antara pantai dan gua. Zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu Madya atau batu tengah yang dikenal zaman Mesolitikum. Secara garis besar, kebudayaan Mesolitikum ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang ditandai lingkungan tempat tinggal, yakni di pantai dan gua. Kebudayaan Gedoken Modingar. Kebudayaan ini istilah dari bahasa Denmark. Keukenmodinger artinya sampah dapur. Pada tahun 1925, von Steenkalenvals menemukan jenis kapak genggam atau chopper. Kapak genggam pebble yang ditemukan di Bukit Kerang di pantai Sumatera Timur. Selain chopper dan pebble, ditemukan kapak jenis kapak pendek dan jenis batu pipisan. Kebudayaan Abrissos Roche. Kebudayaan Abrissos Roche merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Kebudayaan ini pertama kali dilakukan peneliti oleh von Steenkalenvals di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo yang dilakukan pada tahun 1928 sampai 1931. Kebudayaan Abrissos Roche sendiri banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, di daerah Sulawesi Selatan seperti di Lamoncong. 3. Mengenal api. Proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Manusia juga menggunakan api sebagai senjata. Api dapat juga dijadikan sumber penerangan. Kebiasaan bertani dengan menebang lalu bakar, slash and burn, adalah kebiasaan kuno yang tetap berkembang sampai sekarang. Sisa api tertua ditemukan di Cesowanja, Tanzania dari sekitar 1,4 juta tahun lalu, yaitu berupa tanah liat kemerahan bersama dengan sisa-sisa tulang binatang. Sebuah revolusi. Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Pada zaman ini terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia. Pola hidup food gathering digantikan dengan pola hidup food producing. Pada zaman ini telah hidup jenis Homo sapiens sebagai pendukung kebudayaan zaman batu baru. Kebudayaan kapak persegi. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan beliung atau pacul, atau sekarang disebut dengan cangkul, sedangkan yang berukuran kecil dinamakan tarah atau tatah. Sebutan ini diberikan oleh von Heine-Geldern. Diperkirakan sentra-sentra teknologi kapak persegi ada di Lahat Palembang, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya atau Jawa Barat, Pacitan, Madiun, dan di lereng Gunung Ijen, Jawa Timur. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Kapak yang ukuran besar sering disebut dengan Wanzenbeil, dan yang kecil dinamakan Kleinbeil. Penyebaran kapak lonjong di Kepulauan Indonesia bagian timur, di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. Perkembangan zaman logam mengakhiri zaman batu. Masa Neolitikum, masa dimulai zaman logam. Zaman logam di Kepulauan Indonesia agak berbeda bila dibandingkan dengan yang ada di Eropa. Di Eropa, zaman logam mengalami 3 fase, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah. Contoh benda-benda kebudayaan perunggu antara lain kapak corong, nekara, muku, berbagai barang perhiasan. Konsep ruang pada hunian atau disebut juga arsitektur. Menurut Kostov, arsitektur telah mulai ada pada saat manusia mampu mengolah lingkungan hidupnya. Bentuk arsitektur pada masa praaksara dapat dilihat dari tempat hunian manusia pada saat itu. Cap-cap tangan dan lukisan di goa yang banyak ditemukan di Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan dikaitkan dengan ritual penghormatan atau pemujaan nenek moyang. Penada angina.
yaitu suatu konsep tata ruangan yang memberikan secara implisit memberikan batas ruangan. Selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.